Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran SK kita hari ini, yakni masih tentang Fathu Mekah, yang mana kita akan tetap masih dalam membahas isi perjanjian Hudaybiyah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita lanjutkan lagi tentang pelajaran SKI, masih membahas tentang isi perjanjian Hudaybiyah. Di dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut, beberapa hal yang menguntungkan umat Islam dari perjanjian Hudaybiyah, yaitu sebagai berikut. Dengan adanya perjanjian, tidak saling menyerang selama 10 tahun, kaum muslimin mendapat kesempatan secara penuh untuk menyiarkan Islam dan menyampaikan ke seluruh tanah Arab tanpa gangguan dan rintangan, terutama dari rintangan dari kaum kafir Quraisy, yang mana di sana ada perjanjian kan 10 tahun tidak boleh ada penyerangan maupun peperangan. Kemudian keuntungan butir perjanjian kedua adalah kaum kafir Quraisy berarti telah mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sudah merasa ada perbedaan antara kafir Quraisy dan muslimin. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya kesempatan kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan berarti pula Rasulullah SAW dan umatnya tidak lagi dianggap sebagai pemberontak dan pengacau. Nah, inilah juga butir kedua, bahwasanya umat Islam diuntungkan dari perjanjian Hudaybiyah. Walaupun sebelumnya kita anggap bahwasanya dalam perjanjian tersebut lebih banyak diuntungkan kafir Quraisy, tetapi kalau diteliti lebih lagi bahwasanya ternyata keuntungan untuk umat Islam ada juga. Yang kedua tadi, yakni para umat muslim pada waktu itu dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang ketiga, yakni memberi peluang kepada Rasulullah SAW untuk memperkuat kaum muslimin. Mereka yang benar-benar beriman tidak mungkin akan bergabung dengan kafir Quraisy. Nah, di sini Allah dapat meyakinkan kepada kaum muslimin untuk mempertebal imannya dan beriman kepada Rasulullah SAW. Dan yang keempat terakhir, yakni demikian pula Rasulullah SAW diuntungkan dengan butir perjanjian keempat, karena kabilah-kabilah yang sejak lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak lagi merasa takut dihalangi dan diancam oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu, dari perjanjian ini ternyata umat Islam diuntungkan juga. Yang pastinya dulu umat Islam tambah banyak, beribadah tidak lagi merasa dikhawatirkan atau merasa takut karena ada perjanjian Hudaybiyah, yakni dilarang berperang atau melakukan peperangan selama 10 tahun. Bahkan untuk saling menyerang pun dilarang selama 10 tahun. Terutama lagi kabilah-kabilah yang lain ingin mengikuti Rasulullah, tidak ada rasa khawatir lagi untuk mengikutinya karena sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Bahkan mereka tidak lagi khawatir dengan ancaman kafir Quraisy. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang keuntungan umat Islam atau kabilah dari umat Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmahnya. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.